kita pun gak boleh menikahi yang syarifah begitu. Karena apa? Ala sabilil adab. Allah melarang sahabat-sahabat Nabi menikahi istri-istri Nabi, haram sepeninggal Nabi, nggak boleh. Bagaimana dengan anak cucunya? Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu betul-betul syadid, ya, pakai ada kufu di situ, kesepadanan, kafaah, nggak boleh. Imam Syafi'i niku sanes keturunan Nabi. Nanging estrines Imam Syafi'i dzurriyyati Rasul. Cara Jawa Kudus seripah. Dadi garwane Imam Syafi'i keturunan saking Kanjeng Nabi. Tapi nek Imam Syafi'i keturunan sahabat Syafi'i. Ngene iki istilahan, iki istilah sistem. Anak Imam Syafi'i niku mboten saged disebut sayyid. Cara Kudus Raden, nek lanang Raden, nek wedok nganten. Ada kesalahan orang dalam memahami kafaah dalam bab nikah. Kafaah dalam bab nikah dalam mazhab Syafi'i itu ada hanya ketika terjadi perselisihan antara anak perempuan dengan ayahnya yang wali mujbir. Jadi begini, dalam mazhab Syafi'i itu ada yang disebut wali mujbir. Wali mujbir itu adalah ayah atau kakek yang dapat memaksakan anak perempuannya menikah. Bukan habaib. Kalau di zaman sekarang ini kebalik, kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Saripah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Saripah, kita berani mengentengkan Saripah, bahkan berani mengawini Saripah. Dari mana itu modal kesamaan? Senajan Imam Syafi'i sanes alun Nabi, tapi garwane Imam Syafi'i putune Kanjeng Nabi, buyut. Sing garwane buyute Kanjeng Nabi. Ngene iki anake Imam Syafi'i. Ora isa disebut sayyid, ora isa disebut sayyidah, ora isa disebut syarif, ora isa disebut syarifah. Cara saiki nganggo cara Jawa Raden. Mergo liwat wedok. Iki istilah ampun dipadone, istilahku sistem undangan. Dadi mboten enten keterangan syarak nek Quran mboten enten, tapi istilah. Dadi putra-putrane Kanjeng Nabi, putu-putu, buyut-buyut sing liwat Hasan lanang terus, nek lanang sayyid, nek wedok sayyidah. Nek sing liwat Husain, nek lanang syarif, nek wedok syarifah. Tidak ada agama yang memberikan ajaran kesetaraan gender seperti agama Islam. Tidak ada kitab suci baik Yahudi, Nasrani yang seperti kitab sucinya umat Islam yaitu Al-Quran jelas-jelas secara eksplisit menghormati kedudukan wanita disamakan dengan kedudukan pria. Tidak membedakan sedikit pun antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam masalah ketika seorang ayah menikahkan anaknya tidak dalam keadaan satu kuku dengan cara memaksa ini, maka apabila perempuannya itu tidak mau, maka nikahnya ini tidak sah. Yang demikian itu hanya ketika terjadi perselisihan itu, tidak kemudian menjadi syartu sihah. Al-Imam Malik Ibn Anas mengatakan kafaah itu cuma dalam soal agama, soal akhlak. Laki-laki perempuan kalau akhlaknya udah sama-sama bagus, agamanya sama-sama Islam, apapun keturunannya boleh dikawinkan. Itu mazhab Malik. Mazhab Ja'fari dari Syiah begitu juga. Saudara, enggak ada kafaah urusan nasab. Tapi jangan lupa mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad memperhitungkan kafaah. Sudah, mereka menjadikan kafaah sebagai syartul luzum, syarat sempurnanya nikah. Ini tiga mazhab mengatakan bahwa kafaah
di mana seorang perempuan turunan Nabi tidak sebanding, tidak setingkat dengan laki-laki yang bukan turunan Nabi, sehingga mereka tidak sekufu. Kalau dikawinkan maka tidak sempurna. Untuk sempurna syaratnya berat. Apa syaratnya? Seluruh wali mesti setuju. Banyak orang yang salah kaprah kemudian menjadikan kafa'ah sebagai syartus sihha, syarat sahnya nikah. Jadi kafa'ah ini hanya sebagai syarat sah, syarat luzum. Namanya syartul luzum, syarat terus atau tidaknya pernikahan. Jadi adanya pun hanya ketika seorang anak perempuan ini tidak menerima dengan calon suami atau suami yang telah dinikahkan oleh wali mujbirnya dalam keadaan tidak sekufu. Benarkah seorang wanita keturunan Nabi atau syarifah tidak boleh nikah dengan laki-laki yang biasa? Adakah dalil tentang itu? Tidak ada dalil. Ini hanya adat dan ini hanya kebiasaan yang mungkin dijaga oleh sebahagian orang. Dan kejelasan hukumnya adalah ketika Nabi SAW bersabda, "Lal farqa bainal Arabi wal Ajam." Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Yang membedakan hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam itu dari tanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila menikahnya dia dengan sukufu walaupun tidak dihadiri oleh ayahnya, menurut mazhab Abu Hanifah itu sah. Nah, ini hanya dalam mazhab dalam permasalahan ketika salah seorang antara wali atau anak perempuan yang tidak ridha dengan pernikahan yang sudah terjadi. Yang dalam mazhab Syafi'i itu adalah ketika anak perempuannya tidak ridha dinikahkan secara ijbar dengan yang tidak sepupu, atau dalam mazhab Abu Hanifah adalah ketika anaknya telah menikah tanpa sepengetahuan ayahnya, kemudian ketika dia memberitahukan kepada ayahnya ternyata si laki-lakinya ini tidak sepupu, maka disitulah tidak sah, karena kafa'ah merupakan syartul luzum di dalam pernikahan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah tersebut. Tidak ada dalil yang menyebutkan. Ini hanya mungkin kebiasaan dan mereka mungkin menjaga nasab mereka. Ya silakan kalau ingin menjaga nasab. Tapi kalau menyatakan ada dalil yang menyatakan haram, maka bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan, dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan perkara yang demikian. Wallahu a'lam. Ini mazhab yang tiga, saudara. Bahkan salah satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad bukan syartul luzum, syartus sihha, syarat sahnya nikah. Ada satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad, kalau seorang perempuan turunan Nabi yang menikah dengan laki-laki yang bukan turunan Nabi, walaupun sudah direstui, diridhoi walinya, tetap tidak sah. Kufu di dalam mazhab Syafi'i itu ada dari agama, dari ifah, dari nasab, dari hirfah. Apabila perempuan ini misalnya seorang kaya raya, ayahnya kaya raya, kemudian dipaksakan secara ijbar, secara paksa oleh ayahnya, kemudian ayahnya ini ternyata menikahkannya bukan dengan orang kaya, maka anak ini boleh tidak mau karena tidak sekufu. Tapi kalau anaknya ini menerima, maka itu tidak menjadi soal. Jangan bangga yang kurang ajar sama syarifah. Syarifah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan bangga kawin syarifah. Jangan bangga nikahi syarifah. Habibah Fatimah nangis itu bangga, Rasulullah marah itu bangga. Yang membedakan ialah sikap takwanya kepada Allah, sikap imannya kepada Allah. Tidak laki-laki, tidak wanita. Yang paling bertakwa itulah yang paling dihormati oleh Allah, yang paling dihargai oleh Allah. Tidak laki-laki, tidak wanita yang tidak bertakwa itu akan mendapatkan murka Allah. Artinya agama Islam telah memberikan kedudukan yang setara persis antara laki-laki dan wanita. An-nikahu sunnah Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka bukan dari golonganku. Jangan sampai kita ini bukan karena kita suka sunnah Nabi. Saya di sini, saudara,
tidak ingin bicara mana pendapat yang benar, mana pendapat yang kuat. Bukan itu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda, ini ada persoalan hukum. Kalau dalam mazhab Imam Malik memang nggak ada masalah. Dia tahu dirinya syarifah atau bukan syarifah. Dalam mazhab Malik mungkin tidak ada masalah dalam persoalan kawin. Dalam mazhab Ja'fari tidak ada masalah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ada masalah. Walaupun masalahnya tidak sampai ke tingkat haram. Tapi dalam salah satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad justru masalahnya sampai ke tingkat haram. Dan fatwa ini justru yang dipakai oleh mayoritas ulama habaib yang ada di Hadramaut sampai hari ini. Atau nasab, misalnya anak perempuan ini anak raja, anak perempuan ini anak seorang raja, kemudian ayahnya dengan hak ijbarnya dia itu menikahkan putrinya ini tanpa sepengetahuan putrinya dengan rakyat jelata, maka ini kemudian apabila anaknya tidak menerima maka tidak sah pernikahannya karena dinikahkan secara ijbar dengan yang tidak satu kufu. Dia begitu mudah seakan dia seorang mufti memberikan fatwa bahwa boleh-boleh saja, sah-sah saja, tanpa ada pembahasan secara ilmiah mendalam tentang pernikahan seorang syarifah dengan seorang yang bukan sayyid atau bukan habib. Cukup kita mengambil referensi daripada dalil seorang mufti di zaman penjajahan kolonial Belanda. Beliaulah mufti Batavia atau mufti Betawi, Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Kita cukup mengambil pendapat beliau ini karena beliau ini seorang mufti di masa penjajahan kolonial Belanda. Artinya kalau di masa itu dianggap seorang mufti, berarti memang kealimannya dan keluasan disiplin ilmunya tidak diragukan lagi. Syahdan lagi daripada yang menjadi godaan yang menyakitkan hati Sayyidatina Fatimah dan sekalian keluarga daripada Sayyid, yaitu bahwa seorang yang bukannya dia daripada bangsa Sayyid Bani Alawi, ia beristrikan syarifah. Dicatat baik-baik, orang yang dianggap menyakitkan hati Siti Fatimah itu siapa-siapa? Yang menikahi, orang yang memfatwakan, demikian juga orang yang menjadi perantaranya pernikahan itu, termasuk yang membiayai, yang jadi saksi dan yang hadir bergembira atas pernikahan itu. Mereka semua adalah orang-orang yang menyakitkan hati Sayyidah Fatimah. Nah, begitu pula seperti video seorang habib yang mengatakan bahwa tidak sah seorang syarifah menikah dengan orang Indonesia karena tidak sekufu. Nah, ini salah paham dalam memahami bab kafaah di dalam mazhab Syafi'i. Disangkanya kafaah ini adalah sebelum terjadinya pernikahan. Kafaah ini diatur di dalam mazhab Syafi'i hanya ketika sudah terjadinya pernikahan secara ijbar oleh wali musbirnya, lalu kemudian anak perempuannya ini tidak bersedia karena tidak sekufu, baik di dalam masalah agama, baik dalam masalah iffah, di dalam masalah nasab, dalam masalah hirfah dan lain sebagainya. Bila orang biasa menikahi syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi syarifah maka hukumnya haram dan zina. Al-Quran di berbagai macam ayat mengatakan bahwa kemuliaan itu berdasarkan iman, berdasarkan takwa, ketinggian derajat berdasarkan ilmu. Amal saleh itu yang akan menjadikan
seseorang menjadi khairul bariyah. Setiap ajaran dan pemahaman yang berbeda dengan itu maka ditolak dan mardud dari ajaran Islam. Dan inilah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu kawin syarifah. Saya itu disuruh cerai saya. Oh, itu sampai ada usaha masuk takbir. Gak boleh, Bapak ya. Saya itu syarifah kawin ambil wong supir, di Alisat, ambil tukang paras, di Probolinggo, syarifah keraksan. Kawin ambil supir truk. Rame, sedang kawin ambil kiai. Syarifah itu tak angkat nah. Ono di lumpur, zaman kudu ceritamu. Kan ngoten nah. Tak lebokno ono di lemari. Lemari kocok. Tak dadekno dadi mutiara. Nanti kalau orang Indonesia yang mendengar itu kemudian merasa oh kalau begitu mereka menganggap itu rendah dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa, bertetangga dan sebagainya. Karena itu udahlah, kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam, ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Fiqih. Itu dari Hadramut. Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi, bukan dari Yaman. Wali Songo itu keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan ada, yang dari jalur Sayyidina Husain ada, tapi bukan dari keluarga Ba'alawi. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Sekarang saya tanya lagi terakhir, Anda dicatat di Robito Alawiyah Indonesia. Nah, kalau sudah dicatat, Anda punya nggak pengakuan dari Yaman? Di Yaman itu adanya Naqobah As-Sadah Al-Ashraf Ahlul Bait. Jadi mencatat seluruh zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Yaman. Nah, sekarang Anda tercatat nggak di sana? Diakuin apa nggak di sana? Menikah dengan non Sayyid dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho syarifah, ridhonya wali ini cukup benar, tapi perlu Anda ketahui ini rukhsah, bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan syarifah itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Masyhur kalau tidak salah, itu seorang habib dia, itu menyalahi atau yukhalifu qaulal jumhur di ashabi Syafi'i. Tidak ada ashab Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Maka walaupun di dalam pondok pesantren kitab Bughya itu salah satu yang juga merupakan referensi, tetapi bukan berarti itu semua yang ada di dalam kitab itu bisa untuk dipakai. Apabila pilihan masalah dalam Bughya itu yukhaliful jumhur fi ashabi Syafi'i, maka itu bisa diabaikan, termasuk di dalam masalah bab kafaah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Masyhur itu, bahwa seorang syarifah tidak sah menikah dengan seorang yang bukan syarif, itu menyalahi jumhur ulama Syafi'i. Bila orang biasa menikahi syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Ngawur ini. Nikah ini syariat Islam, syariatnya Allah dan Rasulnya.
Justru dengan menikah itu melegalkan hubungan kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk itu Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Justru kalau sudah nikah itu itu jadi halal, bahkan ibadah nilainya. Yang awalnya haram, zina, karena dengan nikah maka menjadi sah dan menjadi ibadah. Lah kok malah zina itu dari mana? Nah kan masih banyak ulama-ulama Hadramut yang mengharamkan itu. Hormati, hargai. Kalau mereka haramkan, bukan mereka menghina bangsa orang. Kalau mereka haramkan, bukan mereka mengkasta-kasta umat Nabi. Bukan. Ini persoalan fikih. Mereka mengharamkan bagi yang ikut saudara pendapat yang haram, yang jangan dikawinkan. Syara'if kepada yang bukan saya. Allah yang menciptakan manusia dari air, minal ma. Air apa? Di seluruh kitab tafsir, air yang dimaksud di sini adalah air mani. Siapa yang punya air mani? Laki dan perempuan. Dan kalau kedua air ini ketemu jadi manusia, faja'alahu nasabah. Allah jadikan nasab. Ada juga yang menyatakan bahwa ini bukan masalah sah dan tidak sah. Ini masalah adab. Masalah adab jangan dibawa-bawa dalam masalah hukum. Kita jangan terjebak dengan masalah apa sah dan tidak sahnya pernikahan. Kalau kita terjebak dengan masalah itu, akhirnya kita menjadi orang kadang-kadang tidak beradab dalam satu perkawinan. Jangan terjebak dengan sah dan tidaknya. Awas, kita harus tahu ini pakai adab nggak? Beradab. Kadang-kadang kita juga pernah mendengar ada orang-orang yang sudah menikah. Seorang Syarifah menikah dengan orang Indonesia, bapaknya sudah setuju, perempuannya ini setuju. Setelah menikah dipermasalahkan oleh habib-habib yang lain berlandaskan pendapat dari Al-Mashhur ini dalam kitab Bughiyah. Sedangkan kaul ini la yu'tamad, kaul ini la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena apa? Karena yukhalifu jumhurul ashab fi madhhab Syafi'i. Dan apabila ini dikembangkan, bahkan ada yang katanya walaupun diundang ini tidak boleh datang keluar walaupun dia keluarga, karena ini terjadi itu aib. Jangan Anda korbankan asap hanya sekedar untuk duniawi Anda. Jangan untuk kepentingan seksual Anda. Jaga itu semuanya, karena Anda dipilih oleh Allah jadi turunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap kita? Kalau Anda misalnya ada pernikahan Syarifah bukan dengan Sayyid, ini tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Wa yushammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Ini kalau dikembangkan ini berbahaya, apalagi sampai diumumkan, sampai mempermasalahkan di hadapan orang banyak di media-media sosial. Ini akan terjadi ketidakharmonisan kehidupan sosial. Ustaz baru muncul dari kampung soal itu, berani kami dengan Syarifah dengan bawa dalil kadang-kadang. Mana ada kamu, guru-guru kamu nggak pernah begitu, imam-imam kamu nggak pernah begitu. Jadi kita jangan terjebak dengan masalah ilmu sah dan tidaknya, tapi ada. Terputusnya status kezuriatan seseorang dari jalur ibu, ya tetap nyambung lah. Masa nggak nyambung? Kan dalilnya sudah kuat. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra kana rabbuka qadira. Silakan dibuka di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Kalau ada orang memiliki pemahaman bahwa status kezuriatan atau zuriyah dari jalur perempuan, dari Syarifah, laki-lakinya bukan syarif, kemudian terputus nasabnya, maka
Sebenarnya orang ini telah mewarisi ajaran-ajaran kafir jahiliyah. Di Jawa dulu juga begitu. Orang-orang turunan raja tidak mau menikahkan anak-anak perempuannya dengan laki-laki dari rakyat jelata. Di Banten juga sama. Orang-orang Banten merasa keturunan Rasul, turunan raja, tidak mau menikahkan putrinya dengan keturunan biasa. Ini sudah dihapus oleh ajaran Islam bahwa derajat manusia di depan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Yang membedakan adalah takwanya, yang membedakan adalah amal salihnya. Siapa orang yang mau bekerja keras untuk mendapatkan ilmu, maka dia tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Siapa orang yang mau lebih bertakwa dari yang lainnya, maka dialah yang lebih mulia dari yang lainnya. Inilah ajaran Islam. Ulama, umat menganggap dia sebagai panutan, tapi nggak tahu malu. Maksudnya nggak tahu malu, dia lebih takut malu kepada muridnya dan kepada jamaahnya ketimbang malu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya berapa banyak di zaman sekarang, mohon maaf, sudah berani sama habaib. Yang lebih parah, banyak di antara guru-guru berani juga menikahkan syarifah kepada ahwal. Kalau sekufu, walaupun anak perempuannya ini tidak mau, tetap sah, karena seorang ayah mempunyai hak ijbar dalam mazhab Syafi'i. Tidak sah itu hanya ketika anaknya ini tidaklah menerima karena laki-laki itu tidak sekufu. Nggak tahu hukum atau apa? Kalau tidak tahu hukum berarti bukan ulama. Nah kalau tahu hukum berarti juga bukan ulama, karena masih menentang. Sebab sudah jelas keturunan Nabi, yaitu para perempuan syarifah, itu hanya dikhususkan dan satu kufu, kecuali dengan keturunan Nabi juga, dengan para habaib. Tuan guru yang lebih parah lagi mengambil berkah di aja. Tuan gurunya yang menikahi syarifah. Baik di dalam masalah nasabnya, baik dalam masalah ifah dan tidak ifahnya. Misalnya tidak suka sholat, berasal dari keluarga yang tidak ibadah, atau pekerjaannya rendah, atau nasabnya rendah dan sebagainya. Tapi apabila tidak ada penolakan, apalagi ayahnya sejak awal sudah menerima, kemudian si putrinya ini juga seorang yang sayyidah ini juga menerima, kemudian dikatakan tidak sah, ini tidak ada landasannya. Ini tidak ada landasan di dalam agama Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang suka kelewatan, saudara. Kita berbeda pendapat sama orang kan nggak apa-apa. Nah karena itu terlepas apakah itu mazhab Malik, mazhab Ja'fari, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, atau mazhabnya para habaib di Hadramut, terlepas dari itu semua, walaupun mereka berbeda, mereka semua sepakat yang paling ideal seorang wanita menikah dengan yang sekufu dengannya. Contoh lagi dalam mazhab Hanafi. Kapankah mazhab Hanafi itu ada bab kafa'ah, yaitu ketika seorang anak perempuan menikah dengan sendirinya tanpa kehadiran walinya, kemudian walinya tidak terima karena anak perempuannya ini menikah tanpa sekufu. Karena di dalam mazhab Abu Hanifah, anak perempuan yang rasidah itu sudah boleh menikahkan dirinya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Lalu setelah menikah dia izin, bilang kepada ayahnya, boleh, dalam mazhab Abu Hanifah. Nah ketika setelah menikah anak perempuan ini mengatakan pada ayahnya ternyata mengetahui dia tidak sepupu, maka ayahnya boleh untuk tidak setuju, dan itu secara otomatis tidak sah itu menikahnya anak perempuannya itu, karena dia menikah tanpa kehadiran ayah dengan yang tidak sekufu. Semua sepakat, nggak ada perbedaan ide. Soal halal haram mereka berbeda, tapi soal ideal mereka sepakat. Yang ideal yang sekufu. Memang tidak sekufu anaknya dikawinkan dengan yang nggak punya apa-apa. Anaknya belajar profesor, doktor dari keluarga keraton, saudara. Wah, dididik luar biasa, tata keramanya tinggi. Kawin sama tukang becak yang nggak sekolah, yang ngomongnya sialan, babi, anjing. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa
Kau hina habaib. Masuk ke dalam keraton, saudara yang ngomongnya pakai tata krama. Ini jadi problem sosial, saudara. Kalau dia kawin, ini bisa merusak tatanan kearifan lokal yang ada. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, di mana seseorang sekelompok merasa lebih mulia dari kelompok lainnya karena darahnya. Sedangkan ini adalah tidak diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di dalam Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir, adakah kemuliaan dilihat dari nasab? Tidak ada. Hadis-hadis Nabi dari berbagai macam kitab-kitab hadis, lihat apakah ada kemuliaan yang diajarkan oleh ajaran universalisme Islam itu, bahwa kemuliaan itu berlandaskan garis keturunan nasab. Tidak ada.